akan kita bahas. Karena apa? Karena ada beberapa jenis yang bersifat parasitik. Tentu saja itu bukan garapan kita. Kalau yang parasit itu garapannya mahasiswa kedokteran hewan, atau mahasiswa dari peternakan. Atau nanti Anda kuliah parasitologi ya. Nah, karena ada protozoa juga yang merupakan parasit pada ikan. Kalau parasit pada manusia jelas tentu saja ada ya. Parasit pada hewan ternak juga ada ya. Jadi kita keluarkan di sini ya. Ini untuk mengingatkan juga waktu di kelas Pak Teriwaki ada yang bertanya terkait dengan materi apa ya kalau nggak salah tentang parasit, Copepoda parasit. Pak Terunya juga menyatakan bahwa itu bukan ekspertis dia. Jadi dia tidak membahas tentang parasit karena keahlian dia adalah ekologi dari zooplankton. Oleh karena itu saya tidak mau membahas tentang parasit karena memang ekspertisnya atau keahlian yang berbeda. Jadi ini juga saya ingatkan seperti halnya pada saat kuliah planktonologi materi fitoplankton, alga itu tidak semuanya fitoplankton, tapi fitoplankton itu alga seperti itu ya. Jadi seperti ini juga sama. Protozoa itu ada yang parasit, ada yang tidak parasit. Ada yang planktonik, ada yang bukan planktonik. Yang kita bahas adalah yang planktonik. Yang bukan planktonik kita keluarkan ya. Kemudian kalau kita lihat dari kepentingan dan populasi serta biomasa dari si protozoa dalam imbangan zooplankton yang lain, maka biomasanya dan juga jumlah populasinya ini merupakan bagian kecil dari biomasa dan populasi zooplankton. Tapi tingkat kepentingannya tidak bisa diabaikan ya. Ini tingkat kepentingan sangat signifikan. Ya, jadi ini yang membuat materi atau organisme yang termasuk ke dalam protozoa perlu kita pelajari secara lebih mendalam ya. Kemudian dari 3 kelas yang planktonik, maka protozoa dari kelas Ciliata adalah yang dianggap paling penting dalam bidang perairan dan perikanan. Ya, kita akan lihat apa saja kelas dari Ciliata yang ada ya. Nanti kita lihat ya. Nah, di sini ada 3 kelas: Rhizopoda, Ciliata, dan Flagellata. Ya, kita lihat satu persatu. Rhizopoda ini cirinya mempunyai kaki semu. Jadi mempunyai kaki tapi bukan kaki yang sesungguhnya. Oleh karena itu disebut dengan pseudopoda. Kemudian namanya rhizopoda. Rhizo itu akar, poda itu kaki. Jadi bentuk kakinya seperti akar atau menyerupai akar. Ya, sebentar ya, sebentar. Sebentar ya, saya harus ke bawah dulu sebentar ya, maaf ya. Sebentar. Baik, Bu. Aku pakai ini dulu aja ya. Pakai berdua aja bentar aku mau ini dulu. Ayo, ibu. Kuda. Bentar. Aku ini dulu bicara.
Ibu punten, Ibu masih ke mute. Ibu mohon maaf masih di mute. Ya. Oke. Saya ini dulu dihilang di saya sharingnya. Kita lanjutkan ya. Ya. Udah kelihatan? Ya, kita lanjutkan. Barusan saya sampaikan bahwa kaki semuanya ini bentuknya seperti akar dan gunanya namanya kaki. Pada umumnya kaki itu digunakan tentu saja untuk bergerak ya. Dan bergeraknya itu dengan cara menjulur-julurkan kakinya. Jadi keluar masuk kemudian baru berpindah ya. Kemudian ciri lain dari protozoa adalah merupakan indikator perairan yang bersifat asam. Kalau sebagian besar organisme termasuk plankton itu tahan atau bisa hidup dalam kondisi lingkungan yang pH normal, maka Rhizopoda itu merupakan organisme yang bisa hidup pada perairan yang sedikit asam. Jadi kalau Anda pergi ke perairan, kemudian Anda bertemu dengan katakanlah Arsela, ya, itu menunjukkan perairan tersebut memiliki pH tidak mendekati netral, tapi sedikit asam, mungkin 5 ya atau 6 ya, karena kalau 4 biasanya juga tidak ada ya organisme ya. Kemudian yang berikutnya, Rhizopoda ini beberapa diantaranya, terutama yang hidup di laut, itu seringkali merupakan indikator adanya minyak bumi. Tapi bukan organisme yang masih hidup, tapi organisme yang sudah menjadi fosil. Ya. Anda masih ingat Bu Isni yang kuliah limnologi? Nah, Bu Isni itu riset untuk S3-nya tentang foraminifera, ya. Foraminifera yang sudah jadi fosil dan dihitung umurnya sehingga bisa diprediksi betul tidak di situ ada minyak ya. Nah, itu ya. Jadi indikator minyak bumi tapi bukan organisme yang hidupnya, tapi organisme yang sudah menjadi fosil. Kemudian ciri yang lainnya, dinding selnya tersusun dari kapur, silikat dan kitin. Anda masih ingat kalau kita lihat materi fitoplankton yang dinding selnya tersusun dari silikat dan karbon, ya, itu apa? Kelompok apa? Seingat nggak? Diatom, Bu. Diatom, oke, betul ya. Kemudian reproduksinya, organisme ini bereproduksi dengan cara membelah diri, ya kan, uniseluler ya. Reproduksinya sangat sederhana, membelah diri. Ada juga yang membentuk kista, itu bukan spora, harusnya kista ya. Dan juga ada yang melakukan reproduksi secara seksual dengan cara konjugasi. Kemudian ordonya ada 3, ada yang sebagian besar hidup di air tawar, ada juga yang sebagian besar hidup di laut. Ordo yang pertama, Heliozoa, ini sebagian di air tawar. Itu Arsela diantaranya ya, kemudian Diflugia. Kemudian namanya Heliozoa, ordonya Heliozoa. Karena apa? Karena bentuknya katanya, walaupun tidak persis ya, bentuknya seperti matahari. Seperti matahari, jadi bulat, kemudian tengahnya ada bulatan lagi, kemudian yang bedanya kalau pas si organisme ini sedang menjulurkan kakinya, jadi ada kaki-kaki keluar dari matahari ya, jadi rada bukan rada aneh tapi lucu ya, kelihatannya lucu lah ya, yakinnya. Kalau kelihatan dari atas itu seperti bulatan, di tengahnya ada bulatan lagi. Apalagi kalau Anda bertemu dengan Arsela. Arsela warnanya juga kuning ya, matahari kan ada kuning-kuning gitu ya. Kemudian kadang-kadang juga merah bata, kadang-kadang agak sedikit kecoklatan. Ya, ini lebih yang lebih layak disebut bentuknya seperti matahari itu Arsela sebetulnya. Kalau Diflugia nggak terlalu lah ya, tapi bentuknya mirip juga. Kemudian ordo yang kedua itu Foraminifera. Ini sebagian besar hidup di laut. Contohnya ada Globigerina, Allogramia. Kemudian ada juga ordo yang ketiga yaitu Radiolaria.
Radiolaria ini kenapa disebut radiolaria? Kalau foraminifera karena dinding selnya berlubang. Kemudian kalau radiolaria disebut radiolaria karena pseudopodanya atau kaki-kakinya keluarnya secara radial ya. Jadi radiolaria namanya. Jadi penamaan mungkin saya pernah menyampaikan ke Anda bahwa penamaan organisme itu seringkali berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Ya, ini kelasnya Sarcodina atau Rhizopoda karena mempunyai kaki yang seperti akar. Kemudian di sini ada ordonya disebut Heliozoa karena bentuknya dianggap seperti matahari. Kemudian radiolaria karena kakinya keluar secara radial. Yang jelas penamaan itu biasanya berdasarkan ciri-ciri umum atau ciri khusus dari organisme ya. Kita lanjut. Ini beberapa contoh dari dari kelas Rhizopoda. Ini Arcella. Nih, kalau Anda bisa lihat seperti ini mungkin matahari bisalah kita sebut mirip begini ya. Nah, ini pseudopodanya. Jadi kalau kita lihat dari atas bentuknya seperti ini. Ada bulatan, kemudian ada bulatan satu lagi di dalamnya. Kalau kita lihat dari depan seperti ini. Seperti topi ya. Nah, ini alat geraknya. Ini diflugia. Ini kan bisa juga disebut seperti matahari ya. Nah, ini ya. Kemudian ini Globigerina. Kemudian ini Stelosphaeria. Ya, keluar secara radial. Kemudian ini dinding selnya berlubang. Ini ada lubang-lubang di dinding sel ini. Di foraminifera, ini radiolaria. Ya, contohnya banyak yang lain, tapi di antaranya yang cukup terkenal atau yang banyak dikenal atau yang mungkin saja bisa Anda temukan ya adalah yang ini ya. Nah, kalau ini mungkin saya nggak tahu di praktikum sudah pernah bertemu atau belum. Pak Rega ada nggak yang ini? Contoh yang ini si Arcella. Belum ada, nggak ada ya. Artinya Anda tidak beruntung ya. Anda tidak bertemu dengan zooplankton yang berasal dari perairan yang sedikit asam ya. Kemudian kelas yang kedua itu Ciliata. Tadi disebutkan kelas yang terpenting adalah Ciliata. Kenapa Ciliata menjadi kelas yang terpenting? Ada beberapa alasan ya. Nah, alasannya, tapi sebelum yang pertama akan saya sebutkan di sini bukan alasan yang membuat ini menjadi terpenting ya, tapi ini pengelompokannya. Jadi Ciliata bisa kita bedakan menjadi dua ordo berdasarkan posisi dari silianya. Ada ordo Holotricha, ada ordo Peritricha. Holotricha itu yang memiliki silia pada seluruh selnya. Kalau yang Peritricha tidak pada seluruh selnya ditutupi oleh silia. Tapi hanya pada bagian-bagian tertentu atau di pinggirannya saja. Nanti akan Anda lihat contohnya juga ya. Kemudian yang membuatnya penting diantaranya adalah 3 poin yang di bawah ya. Jadi yang pertama dijadikan atau bisa kita jadikan sebagai indikator perairan yang tercemar bahan organik. Jadi kalau Anda pergi ke satu tempat, ya, ini sebelum lanjut, Ciliata ini sebagian besar hidup di air tawar. Yang di laut ada ya 1 atau 2 jenis, yang jelas sebagian besar hidup di air tawar. Jadi kalau Anda pergi ke sebuah perairan, katakanlah ke sungai yang ada di Pangandaran, sungai apa yang di belakang kampus lama ya, atau Anda pergi ke tempat lain yang jelas ke sebuah perairan tawar terutama ya, perairan tawar, Anda menemukan banyak Ciliata. Dan itu merupakan indikasi bahwa perairan tersebut telah tercemar bahan organik dan pencemarannya sudah berlangsung cukup lama. Ya, jadi dia bisa digunakan sebagai indikator pencemaran bahan organik. Ya. Kemudian ada hubungannya dengan jenis makanannya. Ciliata ini makanan utamanya berupa bakteri, kemudian juga makan fitoplankton dan makan bahan organik itu sendiri. Ya. Karena dia merupakan pemakan bakteri dan bahan organik, Ciliata ini hampir selalu dimanfaatkan sebagai pengendali bakteri pada kolam pengolah limbah atau instalasi pengolah air limbah. Ini yang membuatnya menjadi
penting. 3 poin ini ya. Jadi 3 poin ini saling berhubungan. Tadi saya katakan kalau di perairan tersebut terdapat banyak siliata, menunjukkan perairan tersebut sudah tercemar dan pencemarannya sudah berlangsung lama. Kenapa? Nah, penjelasan adalah karena siliata ini merupakan kelompok organisme yang memakan bakteri. Sementara bakteri itu kalau di sebuah perairan yang mengalami pencemaran organik, maka si bakteri ini adalah organisme pengurai atau dekomposer yang menguraikan bahan-bahan organik. Jadi kalau di satu perairan terjadi pencemaran organik, maka di situ akan tumbuh banyak bakteri. Nah, kalau bakterinya tumbuh banyak, tentu saja menjadi masalah baru kan. Jadi kalau katakanlah si pencemaran organik sudah menurun, tapi masalah berikutnya adalah bakterinya banyak. Nah, kalau bakterinya banyak itu tentu saja menjadi masalah baru. Nah, oleh karena itu, siliata seringkali atau hampir selalu ya, saya nggak mengatakan selalu ya, tapi seringkali atau hampir selalu digunakan untuk mengendalikan bakteri pengurai tadi. Jadi jangan sampai kita menyelesaikan masalah limbah, tapi kita berhadapan dengan masalah bakteri. Karena bakteri sendiri kalau dibiarkan tentu saja menjadi masalah. Oleh karena itu, dimanfaatkanlah siliata yang merupakan pengendali atau predator dari bakteri tadi. Ya, itu yang membuat dia menjadi penting. Dan karena barusan ya dia memanfaatkan bakteri dan juga bisa makan makan bahan organik secara langsung, ya digunakan sebagai indikator pencemaran organik. Jadi kalau di situ banyak siliata, itu artinya sebelumnya terjadi pencemaran organik. Dan pencemaran organik tersebut, pencemar bahan pencemarnya sudah didekomposisi oleh bakteri. Karena terbukti siliatanya tumbuh, berarti di situ banyak bakteri ya. Nah, jadi itu yang membuatnya menjadi penting ya. Kita lihat yang berikutnya. Sebelum kelas yang ketiga kita lihat dulu. Sebagian besar hidup di air tawar barusan ya, hanya sedikit yang hidup di laut. Kemudian contoh genusnya, ini saya yakin Anda pernah mendengar, pernah membaca di buku biologi SMA ya, buku biologi kelas 1 kalau nggak salah ya. Ada Paramecium, kemudian ada Vorticella, ada Didinium, ada Colaps, ada Colpidium, ada Stentor ya. Nah ini nanti di video yang akan saya tampilkan, ini Didinium ini ukurannya kecil, mungkin pada saat Anda praktikum atau simulasi praktikum, dilihat di mikroskop ya, ada organisme yang bergerak cepat, ukurannya juga cukup kecil, kemudian hanya berupa seperti titik atau oval ya, bentuk oval kecil yang bergerak cepat ke sana kemari ya. Itu bisa jadi Didinium, bisa jadi Colaps, bisa juga Colpidium. Nah, ini yang katakanlah yang luar biasanya, ini gambaran dari zooplankton yang serakah, yang rakus ya. Karena Didinium ini dengan ukurannya yang kecil, dia bisa makan Paramecium yang ukurannya 6 kali dari ukuran si Didinium ini. Ya. Kita akan lihat nanti di video ya. Contoh Indonesia ini gambarnya ya. Gambarnya berikutnya ya, Vorticella, kemudian Stentor, ini bentuknya mirip seperti lonceng atau seperti trompet lah ya, nanti kita akan lihat. Didinium tadi sudah barusan. Nah, ini contohnya kira-kira. Ini Paramecium. Ini siliatanya di seluruh bagian selnya ya. Jadi dia holotrika atau peritrika? Holotrika Bu. Trika ya. Kemudian ini Stentor. Dia hanya pada bagian pinggiran atau pada bagian mulutnya saja. Ya. Ini Vorticella, bentuknya kan mirip, hanya bedanya kalau ini ada tangkainya, kalau yang ini tidak. Mirip tapi tentu saja terlihat tidak sama ya. Ini menurut Anda ini holotrika atau peritrika yang ini? Peritrika juga ya. Kemudian Didinium bentuknya seperti ini, mirip ya, tapi kecil, tapi tidak kan katanya kalau Anda baca di buku SMA ya, bentuknya seperti sendal ya, tapi sebenarnya nggak seperti sendal lah ya. Nah ini lebih kecil, si Paramecium ini lebih besar, kira-kira 6 kali lah dibandingkan dengan si Didinium. Tapi dia bisa makan ini ya, karena dia memiliki alat
penghisap yang nanti kita akan lihat di video ya. Kemarin waktu saya masuk di kelas Jatinangor, ada yang bertanya ya, Bu, kan kalau yang namanya protozoa biarpun dia kecil, dia kan heterotrof, dia kan makan. Ya, betul makannya. Kemudian biasanya kalau makan itu kan ada proses metabolisme ya. Metabolisme makanan ya, makanannya di metabolisme kan. Kemudian kan tentu saja ada sisa metabolismenya ya. Ya betul, biasanya berupa feses ya, sisa metabolisme feses dan urin. Kemudian mahasiswa itu bertanya, bagaimana Bu, apakah pada protozoa juga ada? Ya, ada. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Yang kelihatan aja yang ini ya. Ini Anda bisa lihat, ini ada organ yang kita sebut oral groove. Oral groove. Ini adalah bagian mulutnya. Jadi makanan itu masuk ke sini. Kemudian di sini terjadi proses metabolisme di dalam selnya. Kemudian sisa metabolisme kan harus dibuang tentu saja, karena kalau tidak dibuang dia racun. Ternyata meskipun organismenya sekecil ini, dia punya bagian yang disebut dengan anal pore. Artinya dia lubang anusnya juga ada. Ya. Jadi balik lagi, kalau saya kuliah planktonologi, saya selalu mengingat bahwa manusia itu makhluk yang lemah ya. Nah, Anda coba lihat yang Maha Pencipta sebagaimana kuasanya, sebagaimana luar biasanya. Organismenya mikroskopis kecil ya, tapi untuk melangsungkan kehidupannya dilengkapi dengan segala organ yang cukup ya. Cukup dalam artian lengkap gitu ya, lengkap ya. Anda bisa lihat. Sekecil ini aja dia makan kan? Ya makan. Gimana cara makannya? Ada mulutnya. Kemudian kalau makan metabolisme kan ada racun yang dihasilkan, iya. Harus dikeluarkan, iya. Ada alat atau lubang pengeluarannya. Jadi saya selalu mengingatkan kepada semua, terutama self reminder ya, terhadap untuk saya sendiri ya, bahwa ya luar biasa yang Maha Pencipta ya. Kecil-kecil bahkan nggak kelihatan tanpa mikroskop ya, tapi lengkap ya. Jadi ini holotricha, ini peritrika, ini peritrika. Kemudian seperti apa sih di sini, nanti kita lihat di video lebih lengkap ya. Kemudian kelas yang ketiga. Nah, kelas yang ketiga ini dia sudah pernah kita bahas sebelumnya pada saat kita membahas fitoplankton. Kembali lagi saya ingatkan bahwa pengelompokan itu ada yang jelas ya, ada yang jelas-jelas kelompok tumbuhan karena semua cirinya ciri tumbuhan. Kemudian ada yang cirinya memang ciri hewan, tidak ada ciri tumbuhan sama sekali ya. Nah, tapi ada juga yang di antara itu ya, dan saya pernah bilang juga bahwa di dunia manusia pun ada yang seperti itu ya. Nah, itu kita tidak bisa menutup mata ya. Kondisi itu ada. Jadi pada saat kita membahas flagellata, mungkin Anda bisa melihat lagi bahasan tentang Eglenophyta. Eglenophyta itu punya flagel kan? Ya, tapi dia bukan hewan kalau Eglena. Tapi di kelompok yang kita bahas waktu itu ada organisme-organisme yang sudah tidak memiliki kloroplas. Oleh karena itu mereka termasuk ke dalam organisme yang bersifat hewani dan itu masuknya ke flagellata. Ya. Jadi beberapa bahasannya sama saja ya, termasuk kalau yang pada saat kita membahas Eglenophyta, maka pengelompokannya ada yang autotrof, ada yang heterotrof, kemudian heterotrofnya dibagi dua kan. Ada yang fagotrof, ada yang osmotrof. Nah, yang osmotrof berarti yang ini, yang filter feeder. Jadi dia makannya dengan cara menyaring. Kalau yang fagotrof artinya yang raptorial feeder, artinya mereka makan dengan cara menangkap mangsanya. Nah, jadi ini bahasannya sudah pernah, tapi kita kembali lagi kita lihat di sini ya. Jadi yang kita bahas di flagellata adalah organisme-organisme yang betul-betul hewan. Yang tumbuhannya sudah kita tinggalkan pada saat kita membahas Eglenophyta ya. Di flagellata ini kita akan melihat, kalau Anda lihat di internet ya atau di pustaka ya, begitu Anda lihat gambar-gambar, maka Anda akan melihat banyak
yang pernah kita pelajari di Euglenophyta ya. Kembali lagi saya sampaikan bahwa ada dua, ahli botani, ahli zoologi ya. Kalau yang ahli botani ya melihat Euglena tentu saja akan mengelompokkannya sebagai Euglenophyta. Tapi kalau ahli zoologi dengan melihat Euglena yang memiliki ciri hewan yang banyak yang waktu itu pernah saya sampaikan, dia akan mengelompokkannya ke dalam flagellata. Itulah ya. Jadi ada yang istilahnya kalau dibilang ragu-ragu bukan ragu-ragu, tapi memang dia ada di dua-duanya, gitu ya. Nah, jadi si flagellata ini posisinya seperti itu. Jadi ada yang filter feeder atau yang pada saat kita membahas Euglenophyta kita sebutnya sebagai osmotrop, ada yang fagotrop atau yang memangsa atau memakan makanannya dengan cara menangkap atau raptorial ya. Kemudian tentu saja sesuai dengan nama kelasnya dia punya flagel. Jumlah flagelnya banyak, bisa ada juga yang satu, ada juga yang dua. Dari mana flagel itu keluar? Anda sudah mempelajarinya pada saat kita membahas Euglenophyta ya. Nah, ada yang kalau dua, dia yang satunya itu sangat pendek, tapi yang satunya lagi bisa saja sangat panjang dan melampaui panjang selnya sendiri. Itu bisa Anda lihat kembali ya. Kemudian metoda reproduksinya juga sama dengan yang lalu ya, artinya ada yang melakukan pembelahan sel, ada juga yang membentuk kista dalam kondisi lingkungan yang buruk, ada juga yang melakukan reproduksi dengan cara konjugasi. Walaupun kalau di bahasan tentang si Euglenophyta disebutkan metode reproduksi secara konjugasi ini masih debatable, masih dipertanyakan kebenarannya. Tapi yang sudah pasti tidak diragukan kebenarannya adalah reproduksinya dilakukan secara pembelahan sel dalam kondisi normal dan dilakukan atau membentuk kista dalam kondisi lingkungan yang tidak ideal. Ya. Ini contoh gambarnya. Anda masih ingat ada Astasia. Astasia waktu itu disebutkan, Astasia adalah organisme yang memiliki morfologi yang sama persis dengan Euglena, tapi tidak memiliki kloroplas. Oleh karena itu, kalau kita membahas flagellata, dia pasti harus ada di sini. Ya. Kemudian Anda ingat ada juga organisme Trachelomonas. Nah, ini ada di sini. Kemudian ada Cryptomonas, itu Anda pernah juga mendengar istilah ini, ya, jadi ada contohnya ini. Kemudian jumlah flagelnya, kalau yang ini flagelnya ini ada dua, tapi yang satu tidak kelihatan ya. Ada juga yang flagelnya dua, yang dua-duanya ini keluar dari lekukan atau yang biasa disebut dengan reservoir ya. Waktu kita kuliah planktonologi, fitoplankton ya. Kemudian ada juga yang flagelnya 4 seperti ini. Atau ada juga yang flagelnya lebih banyak dari 4 ya. Yang jelas ini contoh dari organisme yang masuk ke dalam kelas flagellata ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Atau Anda ingin menambahkan, berkomentar sebelum kita lihat materi kita yang kedua, yaitu tentang rotifera yang sudah termasuk ke dalam organisme yang multiseluler. Ada? Atau kita lanjut dulu ya. Kita lanjut materi kita yang kedua. Ya, saya buka dulu. Rotifera. Kalau yang tadi protozoa berasal dari dua kata, proto dan zoa atau zoom ya. Maka si rotifera ini tidak dari roti dan vera ya, bukan rotinya vera juga ya. Tapi rotifera ini dinamakan rotifera karena
organisme ini dianggap memiliki roda. Dan dia karena bergerak seperti berputar-putar itu, maka ada nama lainnya untuk rotifera, yaitu rotatoria. Ya. Kemudian katanya ini pertama diperkenalkan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Anda tahu Anthony van Leeuwenhoek adalah yang menemukan mikroskop. Oleh karena itu yang bersangkutan yang paling banyak memperkenalkan organisme-organisme yang bersifat mikroskopis. Ya. Sebentar lagi ini ada di rumahmu begini. Ya, aman ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi saya sebutkan bahwa nama lainnya adalah rotatoria karena bergerak seperti roda yang berputar-putar ya. Dan pergerakannya itu ditimbulkan oleh adanya silia. Dan silianya itu terletak pada bagian anterior yang kita kenal dengan nama corona ya. Kalau sekarang Anda sering mendengar corona dan bawaannya takut, sebetulnya kalau Anda belajar plankton, Anda akan menemukan corona tanpa perlu merasa takut ya. Jadi corona ini, saya udah kenal corona udah lebih dari 30 tahun ya. Nggak pernah takut sama corona ya. Tapi begitu 2 tahun terakhir ini, begitu dengar corona langsung, waduh corona ya. Kalau kita lihat corona pada rotifera ya, maka itu sesuatu yang sama sekali tidak menakutkan ya. Dan pada corona itu terdapat silia. Anda tahu corona itu sebetulnya artinya apa? Ada yang tahu nggak? Mungkin kayak yang matahari gitu bukan Bu bentuknya? Enggak, bukan. Corona itu mahkota. Ya, jadi kalau kita sedang membahas matahari katanya ada corona, itu artinya mahkotanya atau bagian yang paling atasnya ya. Corona itu mahkota ya. Crown, Anda bahasa Inggris crown, tahu crown? Mahkota ya. Corona itu juga mahkota. Jadi silianya terdapat pada bagian corona. Artinya silianya terdapat pada bagian anterior ya, atau pada bagian atas dari tubuh atau dari sel, bukan sel karena dia multiseluler ya. Dari tubuh organisme tersebut ya. Kita akan lihat nanti berikutnya. Nah, kalau dilihat bentuk dari si rotifer ya pada masa lalu sebelum ditemukan ciri-ciri khusus yang memang bisa membuatnya dikelompokkan menjadi kelompok tersendiri, maka kelompok ini ya si rotifer ini termasuk ke dalam kelompok cacing-cacingan. Ya, karena memang bentuk anatominya mirip dengan cacing-cacingan. Jadi tidak heran kalau pada saat Anda di mikroskop ya, ya sebelum corona, zaman corona tentu saja ya, waktu corona itu untuk saya kenal pada saat saya lihat rotifer ya, dia masih bertanya, Bu itu apa? Cacing. Oh, kok mirip? Ya iya mirip saudaranya ya. Atau kadang-kadang ditanya, Bu itu apa? Itu saya bilang Philodina. Kok mirip cacing? Iya saudaranya ya. Nah, karena memang mirip ya, secara anatomi mirip, secara anatomis itu mirip, maka sebelumnya ini termasuk dalam cacing. Tapi ternyata dalam perjalanan penelitian orang-orang ahli anatomi ya, ternyata ada ciri-ciri yang harus membuat organisme ini atau kelompok organisme ini dikeluarkan dari cacing. Dan dikeluarkanlah dari cacing dan dimasukkan atau dibuat pengelompokan filum khusus yaitu filum rotifera karena ada silianya ini ya pada bagian anterior di sekitar mulut atau terdapat pada koronanya. Nah ini ciri-ciri umumnya. Kalau yang tadi protozoa dia uniseluler, kalau yang ini multiseluler. Ya multiseluler ya. Kemudian ukurannya kecil tentu saja, namanya juga plankton ya, ukurannya kecil. Ada yang menyebut ukurannya dari 0,1 sampai 0,5 mm. Tapi ada juga yang menyebutnya antara 100 sampai 2500 mikron. Ini yang atas sama yang bawah gede mana ya? 0,1 mm dengan 100 mikron gede mana? Gede yang atas sama Bu. kali.
0,1 mm itu sama dengan 100 mikron ya? Ya. Kalau 2500 dengan 0,5 mm gede mana? Gede yang 0,5. Gede yang 2500. Oh iya. Kalau 0,5 itu berarti 500 mikron ya. Kalau 2500 mikron berarti 2,5 mm ya. Oke. Nah, jadi ada yang menyebutkan itu, sengaja saya cantumkan begitu biar kita sama-sama belajar lagi ya. Jadi ada yang menyebutkan antara 100 mikron sampai 500 mikron, tapi ada juga yang menyebutkan 100 sampai 2500 mikron. Ya, kalau dilihat dari sebaran ukuran sebetulnya yang bawah lebih itu ya, lebih jelas, lebih apa namanya, lebih bisa diterima ya, karena ada rotifera yang berukuran cukup besar. Nanti kita akan lihat siapa itu ya rotifera. Jadi kalau tadi di kelompok protozoa ya, tidak ada yang bersifat, ada juga ya yang karnivor yang si didinium itu ya. Nah di kelompok ini juga, di kelompok rotifer juga ada beberapa organisme kelompok saja ya, kelompok organisme yang makan teman ya, sama dengan yang tadi didinium makan paramecium. Yang ini juga ada tapi kalau yang di sini organismenya memang berukuran besar ya, nanti kita akan lihat berikutnya ya, tapi kita selesaikan dulu di slide yang ini ya. Sesuai dengan sifatnya yang planktonis ya, organisme ini atau kelompok rotifer memiliki kecepatan renang yang rendah, artinya dia tidak bisa melawan arus. Kemudian namanya planktonik, dia melayang dalam air. Jadi kalau ada yang mirip dengan rotifer, ya, kemudian hidupnya di dasar perairan, tentu saja dia bukan bahasan kita. Atau yang nempel pada substrat, baik substrat hidup atau yang bersifat parasitik ya, maupun pada substrat mati, substrat yang tidak hidup ya, maka bukan bagian kita. Jadi yang kita lihat adalah yang melayang dalam air, dan sebagian dari rotifer itu memang hidupnya melayang dalam air atau bersifat planktonik. Kemudian salah satu yang membuat rotifer ini sangat penting, bahkan merupakan salah satu dari tidak banyak jenis zooplankton yang biasa digunakan sebagai pakan alami awal untuk larva ikan dan sejumlah larva udang dan organisme air lainnya, adalah bisa dikultur pada kepadatan yang tinggi. Artinya kita bisa mengkultur dengan kepadatan tinggi sehingga kita bisa panen dalam jumlah yang sangat banyak ya, dengan menggunakan baik pupuk hijau ataupun pupuk kandang ya. Karena rotifer dia juga makan bakteri dan juga makan bahan organik ya. Si rotifer ini merupakan salah satu pakan alami awal dari tidak banyak ya. Jadi hanya beberapa saja ya. Jadi kalau kita belajar planktonologi, maka kita mempelajari semua jenis plankton. Tapi ini merupakan mata kuliah sebagai mata kuliah penunjang untuk mata kuliah di atasnya. Jadi mata kuliah dasar, bukan mata kuliah dasar untuk mata kuliah yang ada di atasnya. Jadi semester depan Anda akan belajar mengenai budidaya pakan alami. Maka rotifer, terutama jenis-jenis tertentu, yaitu diantaranya Brachionus, itu akan dipelajari lebih banyak dibandingkan Anda mempelajari katakanlah Keratella yang merupakan temannya ya dari si Brachionus, atau Asplacna yang juga merupakan saudaranya dari si Brachionus ya. Nah, jadi sekarang kita lihat dulu ya, yang ini yang disebutkan dapat dikultur pada kepadatan tinggi dan menggunakan pupuk hijau atau pupuk kandang ya. Ini adalah jenis tertentu, atau kita sudah mengarah ke pakan ya, pakan alami ya. Nah, kemudian ciri yang lainnya, pertumbuhannya cepat dan berumur pendek. Ini merupakan sebuah keuntungan, bukan umur pendek itu bukan kerugian untuk pakan ya, atau untuk kita dari kelompok rotifer. Kenapa? Kalau dia umurnya pendek dan pertumbuhannya cepat, artinya kita kulturnya tidak usah lama-lama. Kita sudah mendapatkan panen dalam waktu yang cukup pendek ya. Kemudian salah satu yang membuat sering digunakan sebagai pakan alami awal adalah karena si kelompok rotifer ini, beberapa di antaranya dari Brachionus, yang paling banyak dibahas adalah Brachionus ya. Ini tuh dapat dengan mudah diperkaya ya.
atau mungkin Anda kalau baca jurnal disebutnya enrichment ya. Jadi pengkayaan terhadap pakan tertentu ya. Dalam hal ini yang mudah diperkaya adalah rotifer ya. Diperkaya dengan menambahkan asam lemak, bisa juga antibiotik, bisa juga berbagai jenis pigmen sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari larva yang dipelihara. Ya, jadi kalau kualitas dari si rotifer ini kurang sesuai dengan kebutuhan larva yang kita pelihara, maka kita bisa dengan mudah melakukan pengkayaan terhadap kelompok atau terhadap organisme pakan alami ini. Kalau kita melakukan budidaya ikan hias, maka dibutuhkan tambahan pigmen. Nah, si rotifer ini itu dengan mudah bisa menyerap senyawa-senyawa pengkaya ini ya, sehingga dengan demikian maka kualitas dari pakan yang diberikan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian ada lagi sifatnya yang sangat toleran terhadap kondisi lingkungan. Artinya organisme ini dapat hidup dalam kondisi kualitas air dengan rentang yang cukup lebar. Artinya dia bisa hidup di perairan yang bagus ya. Aduh sebentar ya. Sebentar. Yuk siapa sih? Enggak. Berikutnya berapa udah 3 kali terganggu. Enggak, kesal aku. Ini mohon maaf ya, gangguannya banyak, ada orang masuk, ada tukang gas segala macam ya. Maaf ya. Ini kita lanjut. Barusan bisa hidup dalam rentang kualitasnya cukup lebar ya. Jadi bisa hidup di perairan yang bersih, jernih, bagus kualitasnya tentu saja. Tapi ternyata dia pun atau kelompok ini pun bisa hidup dalam lingkungan dengan kualitas air yang kurang bagus. Oke. Aduh, males-malesan nih saya naik turun nih. Kemudian yang berikutnya, bagaimana mereka makan? Sebagian besar sifatnya filter feeder. Tapi sebagian kecil ada yang raptorial feeder atau yang menangkap mangsanya. Dan yang paling populer di sini adalah Asplasena. Asplasena adalah genus dari rotifer yang berukuran paling besar dan dia merupakan organisme yang karnivor. Ya, artinya dia makan jenisnya yang lain yang berukuran kecil. Ya, dia bisa makan Brachionus, dia bisa makan juga Ciliata dan seterusnya ya. Nanti bahkan ada yang membandingkan Brachionus dipelihara bersama Asplasena. Nanti kita akan lihat di videonya ya. Yang jelas kita selesaikan dulu PPT-nya. Ini morfologi umumnya. Ini balik lagi ya. Organismenya kecil, mikroskopis, tapi coba Anda lihat di sini. Ada usopagusnya, ada lambungnya, ada ususnya. Di sini bahkan ada telur di sini ya. Kemudian ada kakinya, ada alat bantu renangnya. Walaupun tadi disebutkan dia berenang dengan kecepatan lambat, tapi ada alat bantu renangnya. Kemudian ini yang namanya korona. Ya, ini koronanya, kemudian ini silianya. Ini ada organ sensori yang terdapat pada bagian apikal yang jelas lengkap, bisa lihat di sini ya. Kemudian dilengkapi dengan berbagai kelenjar, ada kelenjar saliva di sini, ada kelenjar yang dihasilkan di lambung di sini ya, stomach gland dan seterusnya, selengkap ini ya. Berikutnya, ini tipe-tipe corona. Kalau sekarang Anda mengenal corona ada varian baru dari India, ada corona varian baru dari Brasil dan sebagainya. Anda bisa lihat, corona zaman dulu juga udah ada ya, dengan berbagai tipe ya. Nah ini, tipe pada Brachionide, ini tipe pada Asplanidae ya, ini tipe pada
Colotesidae. Anda bisa lihat berbagai bentuk dari mahkota atau korona pada rotifer. Ya. Kemudian apa fungsi dari silia pada korona ini? Fungsinya adalah untuk menggerak-gerakkan air tempat mereka berada untuk mendekatkan makanannya. Yang ini juga yang aspeknya juga meskipun dia raptor ya atau menangkap makanannya, menangkapnya dengan cara menggerak-gerakkan si silia ini, mendekatkan makanannya kemudian baru ditangkap dengan menggunakan alat bantu yang lain. Yang ini juga sama kalau dia filter feeder, artinya si silia ini menggerak-gerakkan air di dekat mulutnya untuk mengarahkan makanan yang ada di dalam air untuk masuk ke dalam mulutnya dan seterusnya masuk ke esophagus dan sebenarnya kan di sini ada esophagus, jadi menggerak-gerakkan air di sekitar sini, kemudian mengarahkan makanannya masuk ke sini, kemudian lanjut sampai ke saluran pencernaannya ya. Nah, ini bentuk-bentuk dari corona rotifer ya. Kemudian kalau kita mempelajari rotifera maka ada 5 istilah penting yang perlu kita pahami ya. Ini satu lagi lupa saya nulis ya. Satu lagi namanya parthenogenesis ya. Tapi 2 yang ini cerita ini gambarnya ada. Kalau yang winter egg, cyclomorphosis dan parthenogenesis nanti akan dijelaskan melalui video nanti ya. Nah, ini rotifera bisa kita bedakan berdasarkan dinding selnya. Ada kelompok rotifera yang memiliki dinding sel yang tebal, rigid, dan berkotak-kotak. Nah ini namanya kelompoknya disebut dengan Loricata. Ini contohnya Keratella ya, berbagai spesies dari Keratella ini ya. Ini. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak memiliki, itu I ya, artinya tidak memiliki dinding sel yang tebal, tapi berupa membran tipis yang membuatnya mudah memanjang dan memendek ya, atau ya bisa berubah-ubah bentuk artinya ya. Anda masih ingat di fitoplankton kelompok apa yang seperti ini, ada yang bisa memanjang dan memendek, masih ingat nggak? Eglenopita, Bu. Eglenopita ya, Eglenopita juga sama ya. Eglena itu bisa dengan mudah, Eglena atau Astasia ya, bisa dengan mudah memanjang dan memendek karena dinding selnya hanya berupa membran tipis ya. Tapi ada dari jenis Phacus atau Hylophacus ya, itu rigid ya, tebal dan tidak mudah, tidak bisa berubah bentuk. Sama pada rotifer juga kita bisa membedakannya berdasarkan dinding sel. Jadi ada kelompok yang disebut dengan Loricata, dinding selnya tebal, rigid dan berkotak-kotak, Loricata. Kemudian yang tidak memiliki dinding sel tebal ya, dan rigid tapi berupa membran, itu disebut Iloricata ya. Kemudian istilah ketiga itu winter egg ya. Winter egg ini berhubungan dengan reproduksi. Tujuannya juga eggs, tentu saja telur ya. Telur. Nah ini winter egg ini adalah telur yang berada pada status resting. Artinya telurnya tidak akan menetas ya sampai waktunya. Waktunya itu kapan? Nanti kita lihat di video nanti ya, kapan waktunya ya. Kemudian istilah yang keempat itu cyclomorphosis. Ada yang pernah dengar cyclomorphosis? Masih ingat tidak cyclomorphosis apa? Kalau Anda buka lagi materi kita tentang Pyrophyta, kemudian Anda ingat ada organisme Seratium dan Peridinium. Masih ingat nggak? Nah, kalau Anda lupa ya, saya ingatkan hari ini ya. Cyclomorphosis adalah perubahan morfologis dari organisme ya, atau dari organisme tertentu yang dipicu oleh perubahan lingkungan. Ya.
Jadi kalau Anda lihat Chirophyta yang lalu, ya, Ceratum dan Peridium, tentu saja tidak semuanya ya, Ceratum dan Peridium itu bukan ekornya ya, tapi spine-nya ada yang bisa jadi 3 nambah ya, jadi kakinya, bukan kakinya, itu apa tuh ya istilahnya, tanduknya ya, tanduknya itu bisa dari 2 jadi 3, bisa juga dari 1 jadi 2 ya, dan biasanya pencetusnya adalah perubahan salinitas. Ya, itu kenapa? Karena si Ceratum Peridium itu lebih banyak hidup di laut. Berubahnya salinitas menyebabkan kekentalan dari air laut menjadi berubah. Dan itu harus diantisipasi dengan mengubah bobot jenis. Untuk mengubah bobot jenis, Ceratum dan Peridium melakukan siklomorfosis. Nah, ini juga ternyata terjadi pada kelompok zooplankton yang berasal dari filum Rotifera dan dan kelas atau ordo Cladocera yang akan kita bahas minggu depan. Jadi siklomorfosis itu terjadi pada beberapa kelompok, baik yang dari fitoplankton maupun zooplankton. Kalau yang fitoplanktonnya Chirophyta dan terutama pada Ceratum dan Peridium. Sedangkan pada zooplankton itu yang paling populer, yang sering menjadi contoh di buku-buku ekologi ataupun buku biologi morfologi itu adalah Rotifera dan Cladocera ya. Nanti seperti apa siklomorfosisnya nanti kita akan lihat. Kemudian kalau yang tadi faktor pencetusnya untuk yang Ceratum Peridium adalah salinitas yang berubah. Kalau pada Rotifera itu faktor lingkungan banyak ya, termasuk keberadaan kompetitor maupun predatornya. Nanti kita akan lihat di video ya. Kemudian istilah ke-5 yang harus Anda pahami di sini adalah yang disebut dengan parthenogenesis. Ada yang pernah dengar istilah parthenogenesis? Ada parthenogenesis? Ada yang masih ingat nggak parthenogenesis? Berhubungan dengan reproduksi. Pertumbuhan embrio tanpa dibuahi gitu bukan? Ya, jadi organisme tersebut menghasilkan telur dan menetaskan telurnya ya, atau telurnya itu tidak mendapatkan pembuahan ya. Jadi proses reproduksi secara aseksual tentu saja. Walaupun kalau dibilang aseksual ya enggak juga ya. Karena dia karena tidak ada fertilisasi tentu saja dia aseksual ya. Nah, kemudian itu ternyata parthenogenesis itu adalah reproduksi yang normalnya. Ya, reproduksi yang tidak normalnya justru melalui proses fertilisasi. Ya, kita akan lihat seperti apa reproduksi dengan cara parthenogenesis atau siklus parthenogenesis dan siklus yang seksualnya. Kita akan lihat setelah yang ini ya, nanti di videonya kita akan lihat ya. Kemudian klasifikasinya, balik lagi saya ingatkan, kalau klasifikasi Anda boleh mengikuti klasifikasi yang saya, tapi kalau Anda baca buku yang lain maka silahkan ya. Nah di sini saya mengambil klasifikasi yang menyatakan kelas dari Rotifera itu hanya ada 1, kelasnya Rotifera. Kemudian ordonya ada 3. Ada juga yang menyampaikan bahwa yang ordo yang disebut di sini itu adalah kelas. Maka silahkan ya, Anda silahkan. Yang jelas pengelompokannya berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Untuk yang ordo ada 3 ordo. Ordo yang paling banyak anggotanya adalah ordo yang pertama, ordo Monogonantha. Ini familinya juga ada lumayan banyak ya, di antaranya yang paling banyak anggotanya adalah famili Brachyonidae. Contoh jenisnya Brachionius, anggotanya banyak sekali, hidupnya tersebar di air tawar, air payau maupun laut, merupakan jenis yang paling banyak dibudidayakan sebagai sumber pakan alam awal ya. Jadi sumber pakan alami awal untuk berbagai jenis organisme air, baik ikan, kemudian kepiting dan banyak lagi yang dipelihara atau yang dibudidayakan. Kemudian si Brachionius ini juga memiliki sebaran ukuran
Ada yang ukurannya bahkan dikelompokkan seperti ukuran baju loh ya. Jadi ada yang ukurannya SS, ada yang ukurannya M, ada yang ukurannya L, ada yang ukurannya LL. Jadi ada SS, S, M, LL, LL ya. Nah, itu membuat si Brachionus ini menjadi sangat banyak dimanfaatkan atau menjadi banyak dimanfaatkan karena kemudahan memilih ukuran tadi. Kemudian juga jenis dari si Brachionus itu sendiri banyak ya. Nah, di antaranya Anda bisa lihat spesiesnya ada Brachionus plicatus, ada Brachionus pubescens, ada Brachionus calciflorus, ada Quadridentatus, banyak ya. Ini hanya 4 yang saya sebut, tapi sebetulnya Brachionus itu banyak. Kalau Anda baca jurnal yang berhubungan dengan pakan alami, maka coba Anda search ya, di searching Brachionus banyak sekali. Coba bandingkan dengan Anda mencari yang namanya Trichocerca. Pakan alami ya, Trichocerca tidak akan sebanyak Brachionus. Brachionus itu paling banyak dimanfaatkan, paling banyak dibudidayakan, dan paling banyak diteliti ya si Brachionus ini. Kemudian kenapa? Ya karena banyak kelebihannya tadi ya. Ukurannya tidak seragam, ada banyak pilihan ukuran, sehingga ikan atau larva ikan yang baru lepas kuning telurnya, nah itu bisa diberikan yang berukuran paling kecil atau sesuai dengan bukaan mulutnya, karena ikan yang berbeda memiliki bukaan mulut yang berbeda tentu saja ya. Jadi kita bisa memilih ukuran yang beragam tadi ya, yang membuat beragam. Dan tentu saja kalau dilihat dari kualitas nutrisinya ya, kualitas nutrisinya cukup bagus ya. Kemudian yang tadi lagi bisa dengan mudah mendapatkan enrichment ya. Ini yang membuat Brachionus itu paling banyak dimanfaatkan, paling banyak diteliti, dan paling banyak dibudidayakan ya. Kemudian jenis yang lainnya ada Trichocerca. Trichocerca tidak sebanyak Brachionus anggotanya, juga tidak banyak dibudidayakan meskipun ada saya, tapi orang lebih milih Brachionus ya. Kemudian ada genus yang lainnya, Asplancna. Ini genus rotifer yang terbesar. Jadi kalau dibandingkan rotifer yang Asplancna dibandingkan dengan Brachionus calciflorus yang berukuran SS, itu ukurannya bisa sampai 20 kalinya ya. Jadi ukuran si Asplancna ini sangat besar dan paling besar di antara rotifer yang lainnya ya. Dan mereka makan atau merupakan predator untuk genus rotifer yang lain dan juga protozoa. Jadi kalau ada protozoa dan rotifer yang lain ya si Asplancna ini bisa memakannya ya. Kemudian ada juga genus yang lainnya, Anuraeopsis, ini juga lumayan banyak tapi tidak sebanyak ini, yang paling banyak ini ya. Makanya ditulis contoh spesiesnya juga sangat banyak. Kemudian famili yang kedua, Colotesida, ini anggotanya tidak terlalu banyak. Kemudian famili yang ketiga, Ploinida, ini lebih banyak dibandingkan ini ya, tapi tidak sebanyak Brachionida. Kemudian famili yang keempat, Flosculariaceae, ini juga anggotanya tidak sebanyak yang Ploima dan Brachionia ya. Artinya yang paling banyak adalah Brachionida, yang kedua Ploinida ya. Ada contohnya, ada Ploima, ada yang lain. Yang jelas tidak sebanyak yang pertama ya. Kemudian ordo yang kedua, ini anggotanya juga lumayan tapi tidak sebanyak ordo Monogonantha ya. Ini Bdelloida, ini familinya ada 4, Habrotrocida, jenisnya Habrotrocha dan Schepanotrocha. Kemudian kalau dilihat dari sini ya, ordo Bdelloida ya, kemudian familinya Habrotrocida ini saya belum pernah menemukan organismenya. Mungkin tidak ada di Jawa Barat atau mungkin juga tidak ada di Indonesia. Tapi yang pasti saya belum pernah menemukan Habrotrocha maupun Schepanotrocha sepanjang saya melakukan atau saya berkenalan dengan plankton yang lumayan lama ya, udah lebih dari 30 tahun saya berkenalan dengan plankton ya. Kalau yang namanya Brachionus, Asplana, Keratalas, segala macam banyak gitu. Tapi yang genus ini Habrotrocha yang asalnya dari Habrotrocidae atau famili Habrotrocidae itu saya belum pernah menemukannya. Kemudian ada famili yang kedua, Philodinidae. Nah ini walaupun anggotanya banyak ya, tapi
tidak semuanya juga bisa ditemukan di daerah kita ya. Mungkin juga tidak semuanya ada di Indonesia. Tapi yang ada di Indonesia diantaranya mungkin juga pada saat praktikum Anda sudah menemukan ini ya. Ada Philodina, ada Rotaria, ini ada di sekitar kita ya. Mungkin juga di Indonesia juga tersebar ya. Tapi kalau yang ini Makrota ini juga ada. Tapi di Sostroka, Embata, Pluraletra ini saya belum pernah menemukannya. Ya, jadi tidak semuanya bisa Anda temukan karena tidak semuanya memang bisa atau hidup di perairan kita. Ya, ini contohnya karena saya juga membacanya dari buku yang terbitan asing. Tentu saja contohnya tidak semuanya sama dengan contoh di kita. Tapi kalau Brachionus itu karena semuanya ada di mana-mana ya, jadi dia kosmopolitan ya. Philodina juga ada ya. Kemudian Rotaria, ya, tentu saja Rotaria juga banyak karena namanya berasal dari nama dia ya, Rotatoria, Rotaria, Rotifera ya, jadi dari sini ya, Rota ya. Kemudian ada famili ketiga, Adinitidae, kemudian contoh jenisnya Adineta dan Brassiskela. Ini juga belum pernah saya temukan, entah ada entah tidak, yang jelas mungkin saya kurang jauh mainnya ya. Kemudian ada juga famili yang keempat, Philodinavidae, contoh jenisnya Henoceros dan Philodinapus. Ini juga dua famili ini saya belum pernah menemukannya ya. Kemudian ordo yang ketiga, Sesonida, ada satu famili, Sesonidae, contoh jenisnya Seson. Nah ini Seson ini adalah yang planktoniknya. Katanya ordo Sesonida dari pustaka yang saya baca, sebagian diantaranya merupakan parasit pada usus atau ya pada alat pencernaan udang, artinya keluarkan dari situ. Tapi yang Seson ini adalah kelompok yang planktonik. Artinya kalau Anda menemukannya dia merupakan bagian dari bahasan kita. Tapi kalau yang tadi disebutkan merupakan parasit pada udang berarti keluar dari bahasan kita ya. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh dari beberapa genus rotifer. Ini Brachionus. Anda bisa lihat, balik lagi ya, kembali lagi ini self reminder untuk saya. Ini kecil sekali ya, mikroskopis ya, tapi lengkap. Ini koronanya, ini silianya. Kemudian ini Anda lihat tandanya dia adalah organisme betina. Kemudian di sini ada kecil aja ya, ini organisme jantan. Nah, jadi Brachionus itu reproduksinya dalam kondisi normal secara partenogenesis. Dan artinya kalau partenogenesis, organisme jantan tidak dibutuhkan di sini. Jadi dalam kondisi normal, rotifera itu semua betina. Anda kalau kuliah dengan Pak Iskandar atau dengan Pak Ibnu Wigono ya, ada yang namanya feminisasi, atau ikan itu dibuat betina semua agar pertumbuhannya cepat ya. Nah itu namanya feminisasi, itu nanti Anda kuliah di semester berikutnya ya. Tapi pada rotifera ya, dan juga nanti Cladocera itu tidak usah ya. Karena memang dalam kondisi normal mereka itu betina. Dan mereka melakukan reproduksi sendirian ya, tidak membutuhkan jantan. Mereka menghasilkan telur, telurnya ini dihasilkan melalui proses mitosis ya. Artinya sebelumnya 2N tetap 2N, kemudian menetas menjadi organisme yang betina lagi. Tidak ada jantan dalam kondisi lingkungan yang optimal. Ya, tapi dalam kondisi lingkungan yang tidak optimal, maka jantan dibutuhkan ya. Karena nanti kita akan lihat di videonya ya. Kemudian ini Asplasna. Asplasna adalah genus rotifer yang berukuran paling besar dan merupakan predator untuk rotifera lain yang berukuran lebih kecil, termasuk ini ya. Ini sepertinya tampilannya ukurannya sama, tapi sebetulnya ini jauh lebih kecil ya. Ini jauh lebih kecil dibandingkan ini. Hanya ini bukan ukuran sebenarnya. Ini untuk menampilkan keberadaannya ya, atau gambarnya ya, atau ya secara morfologi ya, seperti ini ya. Tapi ukuran sebenarnya tidak seperti ini ya. Kemudian yang ini Lycocerca, Anda bisa lihat koronanya berbeda-beda ya. Koronanya yang ini seperti ini,
Kemudian asplasma tadi Anda juga sudah lihat kan asplanide ya seperti apa coronanya. Nah ini Anda bisa lihat di gambar yang lebih spesifik dari organismenya. Kemudian ini trichocerca, ini tentu saja coronanya ini artinya bagian anteriornya ini, posteriornya ini ya. Bukan ini anterior dan posterior, tapi ini anteriornya ini. Ini keratella, ini coronanya, ini cilianya. Berbeda juga ya, Anda bisa lihat corona dari 4 genus rotifera yang ditampilkan di sini berbeda-beda, dan juga cilia sebagai kelengkapan si corona itu juga berbeda-beda ya. Itu gambarnya. Kemudian reproduksi. Nah ini reproduksi yang sederhananya. Lengkapnya nanti Anda lihat di video, kita sama-sama lihat ya. Jadi dalam kondisi normal reproduksinya sebegini saja ya. Ini ada organisme betina melalui proses parthenogenesis akan menghasilkan telur ya. Telurnya itu diploid atau 2N, kemudian menetas menjadi organisme betina ya. Dan organisme betina ini disebut dengan amiktik, betina amiktik. Kemudian mereka menghasilkan telur. Telurnya menetas dan seterusnya. Hanya begitu aja siklusnya. Tidak ada jantan berperan di situ. Ya. Nah, dalam kondisi abnormal, di sini disebut abnormal ya, maka si betina amiktik ini ya, akan menghasilkan telur yang haploid. Nah, akan menghasilkan telur yang haploid. Telur yang haploid ini jumlah kromosomnya adalah N. Oleh karena N, dia ya, membutuhkan N satunya lagi. Nah, N satunya lagi didapat melalui proses fertilisasi ya. Sederhananya seperti ini. Tapi lengkapnya kita akan lihat berikutnya ya. Kemudian kita lihat umurnya. Umurnya tidak panjang, tadi sudah disebutkan ya. Pertumbuhannya cepat, umurnya pendek. Jadi umurnya hanya sekitar 8 sampai 12 hari. Jadi kita tidak perlu nunggu lama-lama sampai dia lama ya. Artinya 10 hari juga sudah bisa panen karena pertumbuhannya cepat tadi. Kemudian telurnya selama hidupnya sekitar 5 butir. Jadi satu organisme ini tentu saja baru 2 hari atau baru sehari belum akan menghasilkan telur dulu ya. Mungkin sudah 3 sampai 4 hari ya baru bisa menghasilkan telur. Nah, kemudian mereka bertelur sebanyak kira-kira 5 sampai 6 ya. Nah, setelah itu tentu saja karena umurnya udah dekat ya mati ya. Dan itu jangan sampai Anda membiarkan kultur rotifera terlalu lama. Jadi kalau kultur rotifera 14 hari itu artinya Anda menyia-nyiakan waktu ya, karena 10 hari pun sudah bisa dipanen ya. Kemudian peranan rotifera dalam bidang perikanan dan perairan ya, itu yang sudah disebut sebetulnya ya. Yang pertama, pakan alami awal bagi berbagai jenis ikan dan udang ya. Itu artinya diberikan sebagai pakan alami, diberikan langsung ya. Tapi ternyata bisa juga digunakan sebagai campuran untuk bahan baku pakan ikan ya. Kemudian ini yang penelitian terbaru ya. Jangan lupa posisi sebagai konsumen primer ya. Kalau di perairan secara umum dia konsumen primer ya. Tidak ada ikan dan sebagainya kalau tidak ada konsumen primernya ya, yang menjadi mangsa ikan dan berikutnya. Artinya posisinya dalam rantai makanan ya posisi dia sebagai rantai makanan. Kalau tidak ada maka akan terjadi gangguan pada jaring-jaring makanannya ya. Nah ini yang riset yang terbaru ya. Katanya dari riset yang dilakukan oleh dosen Universitas Samratulangi Manado yang kuliah S3 di Bogor, mendapatkan hasil bahwa pada rotifer itu terdapat senyawa antibakteri. Tapi belum sampai dikarakterisasi sebetulnya antibakterinya jenis apa. Oleh karena itu diberi tanda tanya di sini ya. Jadi yang diberi tanda tanya bukan saya, tapi penelitinya sendiri. Jadi yang bersangkutan lakukan penelitian terhadap rotifer laut yang ada di sekitar Manado ya, perairan Manado mungkin digunakan dan sebagainya. Dan dalam risetnya tersebut yang bersangkutan menemukan bahwa ada senyawa antibakteri yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Ya.
tapi belum sampai ditemukan jenis bakterinya yang bisa dihambat itu apa saja. Tapi mereka atau si peneliti ini menggunakan bakteri tertentu yang belum banyak ya. Kemudian apa jenis antibakterinya itu belum juga ditemukan. Jadi ini merupakan ruangan untuk kita bereksplorasi. Kalau Anda ingin melakukan penelitian ini, melanjutkan penelitian ini, mangga silahkan ya. Ya masih banyak ruangan yang bisa kita eksplor untuk menemukan segala macam kebaikan yang dimiliki oleh Rotifer. Kalau minggu lalu si Pak Teru menyebutkan di Malaysia di labnya di Sabah itu sedang dan terus melakukan riset untuk menemukan Copepoda sebagai bahan baku untuk industri, dalam hal ini untuk sumber makanan bagi aquaculture ya. Terus mencari, terus mencari. Tentu saja si Rotifer juga sama. Oleh karena itu banyak sekali riset yang berhubungan dengan pakan alami yang dari Rotifer. Copepoda ya tentu saja, Akartia segala macam ada ya. Nah Rotifer juga sama. Sampai saat ini masih diteliti untuk menemukan jenis Rotifer apa sih yang paling memberikan hasil tinggi ya dengan harga yang paling murah. Saya tanya waktu itu sama si Pak Terunya menyebutkan Akartia ya. Akartia ya, mungkin Akartia di sini tidak banyak diteliti, yang banyak itu Brachionis ya. Nah, ternyata Brachionis juga katanya menghasilkan bakteri walaupun belum dijelaskan ya. Belum dijelaskan dalam artian memang yang bersangkutan belum bisa menyebutkan karena belum diteliti. Jadi itu kesempatan untuk kita banyak ya. Nah, sebelum saya putarkan videonya, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin berkomentar? Saya tutup dulu untuk siap-siap videonya ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Maharani, tidak tanya? Malah? Masih dapat dipahami sejauh ini. Baiklah ya. Kita nonton dulu. Ibu mohon maaf saya izin bertanya. Boleh. Mana silakan. Mahira? Ya. Nama saya Faira Desya Diara, NPM Air 020. Seperti yang tadi Ibu jelaskan mengenai apa yang sebentar Bu. Ya. Siliata. Itu kan kalau misalkan kolam air itu udah tercemar, berarti kan banyak bakteri. Ya. Nah, untuk menanggulanginya kita menggunakan siliata, gitu seperti itu bukan Bu? Iya. Bagaimana kalau misal saya punya kolam air, terus udah tercemar Bu, banyak bakterinya, nah itu siliatanya diambilnya gimana Bu? Terima kasih. Siliata Anda tebar ke dalam kolam tersebut untuk memakan bakteri. Jadi Anda melakukan introduksi siliata. Anda memasukkan siliata ke dalam kolam tersebut untuk mengendalikan bakterinya. Gimana Fahira? Oh, itu kan mikroskopis ya Bu. Nah Ya. itu diambilnya gimana Bu? Ya, Anda punya atau Anda melakukan kultur dulu, atau Anda bisa mencari ya, atau katakanlah Anda bisa beli dari laboratorium ya, atau sebetulnya siliata itu banyak ditemukan di sawah-sawah yang sebelumnya sudah dikeringkan. Di situ kan banyak bahan organik, biasanya tumbuh siliata banyak di situ ya. Tapi kalau Anda mau siliatanya yang jelas jenisnya, Oh iya baik Ibu, terima kasih. Anda bisa beli dari lab ya. Ada banyak lab biologi yang menyediakan siliata ya, yang mengkultur siliata ya. Ada lagi? Kalau tidak, kita nonton dulu ya. Ini di video ini ditampilkan atau dijelaskan siklomorfosis, kemudian faktor yang memicu terjadinya siklomorfosis, ya. Kemudian juga parthenogenesis dan yang disebut dengan winter egg yang resting tadi. Kita mulai ya.
Ya, kita sama-sama lihat ya. In this talk, I want to talk about some of the interesting features about rotifers. And one is that many species can exhibit this phenomenon known as cyclomorphosis. And as the name implies, morphosis, there's a change in form, and that can occur in a cyclical way. And what that changes is the fact that some rotifers will develop these kinds of spines, these lateral spines in some cases. And so sometimes you'll see the same species that have individuals with and without spines. And this difference does not represent genotypic differences within the population, but are in fact induced phenotypic differences that are induced by environmental circumstances. Okay, so when you have something in the environment that can induce this change, it's more of a polyphenism as opposed to a polymorphism, which implies a genetic basis. So there's no genetic basis to this. And often what is in the environment that triggers the production of spines like this is the fact that and so when rotifers are cultured with water that contains chemical cues from predators, it's the next generation of individuals who produce these spines. So you can't Sebentar ya, ternyata nggak keluar ya videonya ya. Saya coba lagi. Tadi udah keluar tapi kenapa jadi nggak ada ya? Iya Ibu. Sebentar ya. Sekarang keluar ya. in this talk, I want to talk about some interesting features about rotifers. And one is that many species can exhibit this phenomenon known as cyclomorphosis. And as the name implies, morphosis, there's a change in form, and that can occur in a cyclical way. And what that changes is the fact that some rotifers will develop these kinds of spines, these lateral spines in some cases. And so sometimes you'll see the same species that have individuals with and without spines. And this difference does not represent genotypic differences within the population, but are in fact induced phenotypic differences that are induced by environmental circumstances. Okay, so when you have something in the environment that can induce this change, it's more of a polyphenism as opposed to a polymorphism, which implies a genetic. Certain species of Caratella in a control medium, you may see the complete absence of spines, or you may have some short spines. So there is a range, there is phenotypic variation in the degree to which formation. But if you culture those the same species, individuals of the same species, in a medium that contains this predator called a splancha, and a splancha
is a predator that is also a species of rotifer, but it's a much larger. You'll see that the range of spines that are produced by the offspring of the next successive generations will have much larger lateral spines. And of course, as you might guess, that this represents a form of protection against predation. If you have these big spines, it's much harder for a rotifer or another predator to be able to consume that prey. Here we have, instead of just pictures, we have a little bit more data where you can see that if you culture Caratella with just paramecium as a control, right, that most of the individuals have shorter spines in this range about here. And then another control is to culture them with Tropocyclops, which is another type of crustacean that is not a predator for rotifers. And you see the same distribution of individuals with relatively medium to short sized spines. And then if you culture them with Esplantia, the predatory species that I talked about, the distribution or the range of individuals is broader, but definitely includes those individuals that have much larger spines and definitely a greater median spine length in those individuals. So this data answers the question, if the development of the spines are for the protection against predators, how effective are they against being eaten by predators? And so we see a couple of experiments here where they looked at the equal number of individuals of each type, so different starting sample sizes in these different cases here. And so you look at the percentage that they ate of short spine versus long spine. And in every case, they ate more short spine individuals than they did long spined individuals. And these differences were significant in all three cases, except the very first one, probably due to just a small sample size here. Another really fascinating aspect of rotifer biology is that they go through these different kinds of cycles. So there is a asexual cycle, also referred to as the amictic cycle, okay? And then there is a mictic phase, all right, which involves sexual reproduction. Okay, let's look first just at the amictic cycle, which is over here. And if we start out with sort of a typical diploid female, that females will actually produce eggs through mitosis instead of meiosis, right? So if you have a diploid individual and it produces eggs mitotically, those eggs are going to still be diploid, right? And then when those eggs develop into females, they're still going to be diploid females. All right. So what happens is these eggs can develop into adults without being fertilized. Okay. And this is an important concept here that you may have learned in other classes, but the word parthenogenesis refers to the development of an unfertilized egg into the adult organism. And so we see parthenogenetically produced females through the development of these unfertilized diploid amictic eggs. Okay. And so what is this going to do? Well, if you have unfertilized eggs that just grow up into adults, this is asexual reproduction here. Okay. And these females, of course, are going to produce more diploid eggs and then diploid females, and around we go. Right. And we tend to see that there are environmental stimulants associated with this cycle compared to when they may enter the mictic phase. All right. So often it's in the summertime or the spring when everything's really nice and good and conditions are great and there isn't really a lot of stuff that's going on in their environment that's too harsh, that they'll just happily reproduce asexually. And I want you to think about the fact that if there are environmental conditions that don't provide any challenges to these individuals, then having genetically similar
clones of individuals should be okay because that environment's not changing, right? So if you think about the fact that the stability in the environment may be responsible for the fact that you might have a stability in genotypes within the population, okay? That may make some sense. Now, what happens when the environment changes? So especially when you see towards the end of the season, when it starts to get colder, when fall may start to come in and turn to winter, things get a little bit less predictable. You might start to see cold, right, in the winter time here. And then what happens is that those kinds of environmental stimuli can stimulate these females over here. Okay, so going back over here to produce eggs via meiosis instead of mitosis, right? So if we have meiotically produced eggs, those eggs now are going to be haploid, right? Or 1N eggs. So now we have diploid females producing eggs through meiosis, and the eggs are now haploid. Now those haploid eggs can develop through parthenogenesis again, okay? The development of an unfertilized egg into an adult is parthenogenesis. So if those haploid eggs develop parthenogenetically, they become males. All right, so parthenogenetically developed diploid eggs become females. Parthenogenetically developed haploid eggs become males. And of course, because the eggs were haploid, the adults are also haploid. So we have these haploid males who can produce sperm. And if you think about it, and let me ask the question, is the sperm being produced by meiosis the way we normally think of it, or is the sperm being produced by mitosis? So let you think about that for 1 second. Okay, so I hope you said mitosis and not meiosis, which is typical, because these guys are already haploid. There's no chromosomes to reduce, right? So they're producing haploid sperm, all right? And when you've got males around producing sperm, they can fertilize the eggs of the females, all right? So you've got haploid eggs over here, haploid sperm over here, right? Sperm and eggs. Fertilization can result in a diploid zygote, okay? And eventually, now you've got the eggs that are formed as a result of that fertilization process. And these eggs are referred to as resting eggs. And that's because they are kind of in a dormant state. You can recognize a resting egg because it has a thicker shell around it. Sometimes they look very black in some species. And so these resting eggs are also sometimes called winter eggs for the purposes that I mentioned before, because those kinds of winter conditions can stimulate the onset of the production of these kinds of eggs. So the winter eggs or resting eggs are the result of fertilization. Of course, we have sexual reproduction going on over here. This is the mictic phase of the life cycle. When those eggs hatch out, usually from positive environmental stimulus, so these guys can hang out all winter, right? When it's cold, when it's dry, right? And then when the environment gets nice again and the sun starts to shine and things warm up and the rains come, the environment will stimulate the hatching of the resting eggs, which will develop into the diploid females. And again, those females may just go through this amictic cycle for a while until the next season where environmental stimulus causes them to produce haploid eggs through meiosis. I just wanted to give you another picture. This is a diagram of the same exact thing that I was talking about before. Sometimes it helps to have more than one picture of this. So we see that we have summer eggs that are produced via mitosis from amictic females, right? Those develop parthenogenetically into eggs. Udah ya, sampai situ sudah jelas ya apa yang disebut dengan siklomorfosis, kemudian faktor pemicunya. Apa saja katanya tadi faktor pemicunya? Masih ingat? Faktor pemicunya, keberadaan senyawa toksik, kemudian suhu yang tidak mendukung, kemudian keberadaan
organisme yang predator. Tadi yang terakhir itu yang ada grafik dengan tiga jenis atau dipelihara bersama dengan paramecium, dipelihara bersama tropocyclops, dan dipelihara bersama dengan Asplagna. Anda bisa lihat si si spine-nya ya atau tanduknya itu yang dipelihara dengan bersama-sama dengan Asplagna itu panjang sekali ya. Nah, dibandingkan dengan yang dipelihara bersama paramecium dan tropocyclops ya, Anda bisa bandingkan, artinya faktor pencetusnya itu banyak. Kemudian Anda jelas barusan yang parthenogenesis juga udah jelas ya. Ini waktunya sampai jam berapa Pak Rega? Sampai 11.10. 11.10. Iya. Ini Anda ada kegiatan lagi nggak sekarang setelah ini? Kita lihat didinium sebentar ya. Semoga ada di sini. Yang didinium yang makan paramecium tadi, yang memperlihatkan keserakahan ya, itu bukan hanya ada di dunia manusia ya. Ternyata di dunia plankton Thanks to pun ada ya. KiwiCo for supporting this episode of Looking Thing, the smaller one. Watching them, you might even call the paramecium a hero in our pursuit of knowledge. But just as heroes in stories have enemies, the paramecium has its own foe. And it is this strange critter. No, not the big eggplant-shaped looking thing, the smaller one. The one that looks a bit like a swimming okra. This is Didinium, though it wasn't always called that. When Otto Friedrich Müller first described it in 1786, he thought he was observing a Vorticella, and so he named it Vorticella nascuta. Almost a century later, Samuel Friedrich Stein would change its name to Didinium. Like its paramecium foil, the Didinium is a ciliate, but at first glance, it doesn't seem like it should be much of a problem. For one thing, paramecium can just get so much larger than a Didinium. Plus, the Didinium is just weird looking. In fact, between the paramecium and the Didinium is the one that actually looks like food. We compared it to an okra earlier, but at other times it looks more like a stretched out acorn, and the pointier bit looks like a jalapeno stem. Of course, it is not a stem, it is the Didinium's proboscis, which means that is the front of the organism. And there's still plenty of weird to go. The Didinium has a long macronucleus that curves into a sort of figure-8 shape. And circling the organism's body are two rows of cilia called pectinelles that seem almost randomly placed. One row sits at the border of the proboscis and the rest of the body, while the other clinches the middle like a loose belt. It's a little bit tough to see the pectinelles in their full fringy glory with our microscope. They look more like 4 bundles of hair on the sides of the Didinium, but you can see what it looks like better in this illustration. And those cilia give Didinium both its very fast and very strange movement. When the Didinium moves, it really moves, but not necessarily in a way that seems obvious to us at first glance. Just trying to follow it with a camera feels a little stressful. The first time James found one, it slipped so quickly in and out of view that he barely caught a glimpse. He had to switch to a lower magnification so he could zoom out and see it. But for the Didinium, this seemingly out-of-control movement is very deliberate. It's constantly rotating in a clockwise fashion, but also leaning towards one side so that it's moving in a spiral path. In the early 20th century, scientists added ink to jelly just so they could slow the Didinium down and follow this path. The microbe's seemingly aimless trajectory helps the Didinium cover a wide range of space in a short amount of time. Think of it compared to another skilled hunter we watched recently, the Lacrimaria olor, which sends its neck out into all directions to maximize the odds of encountering something. The Didinium is doing something similar, but instead of extending its neck, it's sending its whole body into different directions. And that speed is a big reason why Didinium is so effective. As it zips around the microcosmos, it will bump into things
that don't happen to be food, and when it does, it politely backs up and moves on. But if its proboscis makes contact with something edible, then the Didinium goes to work, seizing its prey with its proboscis, paralyzing it, and then eating it. And while it's known to consume other organisms, what Didinium really likes to eat are paramecium. It doesn't matter that a paramecium might be 6 times its size. The Didinium is here for a meal, and it will gladly expand itself around the paramecium to swallow it. But as you can see, this is not a smooth process. The Didinium is still moving and bumping around as it consumes the paramecium, and for a while, it's hard to even tell where the predator ends and the prey begins. The only real Didinium-like thing about it is the spiral path it still takes as it eats and eats and eats, but eventually it settles back into its more awkward-looking self. So incredible is the Didinium's appetite that scientists have observed it eating a pair of dividing paramecium. They've also occasionally been observed exploding from eating too much. So there are hazards to this lifestyle. But while the Didinium is extremely talented at hunting paramecium and also capable of hunting other organisms, it's actually pretty bad in some of its other conquests. When Didinium try to eat rotifers, they are stymied by the relatively tough exterior, and other ciliates like stentors are too large and too tough and too active for the Didinium to do much damage to. And paired with its favorite prey, the Didinium is its own model system. In the early 20th century, mathematicians came up with equations to describe how populations of predators and prey oscillate in response to each other. Sudah jelas ya? Anda bisa lihat, Didinium itu bisa makan paramecium yang berukurannya 6 kali lebih besar karena di bagian atasnya, di bagian posteriornya terdapat proboscis. Proboscis itu adalah organ untuk menghisap. Jadi Anda bisa lihat tadi di filmnya juga terlihat bahwa si paramecium yang berukuran 6 kali lebih besar dihisap dengan menggunakan proboscis, kemudian ditelan, ya dihisap, ditelan sampai bisa jadi ya si Didiniumnya sampai meletus. Jadi ini gambaran yang namanya keserakahan ya, bukan cuman ada di dunia manusia, di dunia plankton juga ada. Nanti juga Anda akan bertemu dengan yang serakah-serakah ini, yang rakus-rakus ini minggu depan pada saat kita membahas Cladocera ya. Jadi yang namanya jiwa serakah, entah manusia mengikuti makhluk-makhluk yang enggak berpikir, entah memang disuruh menggunakan pikirannya supaya tidak seperti itu. Yang jelas Anda bisa melihat ya apa yang terjadi di dunia manusia ya. Di dunia manusia yang berpikir juga ada gambarannya di dunia yang gaib ya. Gaib kan saya pernah sampaikan pada waktu awal kuliah. Kalau kita mempelajari planktonologi berarti kita mempelajari hal-hal yang gaib. Gaib karena nggak kelihatan ya. Tapi kalau pakai mikroskop nggak gaib lagi. Yang jelas kita mempelajari semua ini ya, dan kita bisa mendapatkan pelajaran. Selain kita mendapatkan informasi tentang plankton, kita juga mendapatkan hal-hal yang lainnya ya. Ada yang mau ditanyakan tidak sampai sini? Walaupun waktunya sudah hampir habis, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Bukan sudah hampir habis, sudah lewat ya, maaf ya. Masih ada yang ingin bertanya terkait dengan video barusan ataupun paparan di PPT tadi? Ibu mohon maaf, saya izin untuk bertanya. Baik, Maharani mau tanya apa? Baik Bu, terima kasih. Tadi itu saya membaca jurnal tentang resting egg. Nah di jurnal itu disebutkan bahwa resting egg itu resting egg hatching is significant even because timing. Jadi si resting egg ini bisa menetas apabila gara-gara adanya variasi genotip gitu yang dihasilkan dari rekombinasi. Nah, yang pertama yang idealnya itu resting egg ini akan menetas. Yang pertama karena the appearance of genetically
variable offspring likely yield some genetic better adapt. Nah, jadi kalau misalnya kan resting egg itu pada kondisi-kondisi yang terjadi pada kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan gitu Bu, kalau itu. Terus yang ini disebutkan terus adanya genotip yang dapat bertahan hidup lebih baik gitu. Terus si variasi genotipnya itu dihasilkannya dari faktor apa ya Bu? Kalau misalnya kan kondisi lingkungannya itu tidak menguntungkan gitu. Terus pertanyaan yang kedua Bu terkait dengan didinium itu. Yang didinium kan bisa memakan paramecium yang lebih besar gitu. Kan kalau misalnya kita lihat juga kalau misalnya di ular gitu, misalnya makan kayak kerbau gitu atau apa yang besar gitu, kan perlu ada dulu buat mencerna itu harus ada istirahat dulu gitu atau hibernasi gitu Bu kalau misalnya. Tapi tadi saya lihat didinium itu masih langsung bisa bergerak gitu Bu, masih bisa langsung beraktivitas. Apakah ada suatu organ ataupun gitu kayak yang bisa membuat si didinium itu mencerna si paramecium yang ukurannya lebih besar gitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Maharani. Pertanyaan ada dua ya. Pertanyaan yang pertama tentang genotip. Itu risetnya tentang resting egg pada apa? Sebentar Bu. Dari monogonan rotifer. Ya, si Brachionus ya. Brachionus lah, akan jauh dari Brachionus. Biasanya kalau monogonanta yang diteliti itu nggak jauh dari Brachionus ya. Nah, tadi disebutkan bahwa Anda juga mendengar di paparan tadi ya. Resting egg itu terjadi karena ada stimulus. Ya, stimulusnya adalah kondisi tidak ideal tadi. Ya, restingnya itu terjadi atau terbentuk karena adanya stimulus lingkungan. Nah, artinya si resting itu terjadi karena ada stimulus. Jadi kalau tidak ada stimulus ya tidak akan terjadi. Kemudian dia akan menetas ya pada saat kondisi lingkungan sudah baik. Dia akan menetas. Kemudian kalau tadi Anda tanyakan tentang genotip apa maksudnya ya? Nah, apakah yang dimaksud dengan membandingkan antara genotip yang berbeda-beda, kemudian ada genotip tertentu yang akan menetas lebih dulu karena memiliki daya tahan yang lebih bagus pada kondisi lingkungan yang kurang ideal. Itu mungkin. Artinya membandingkan resting egg dari beberapa jenis atau beberapa genotip. Mungkin begitu ya. Atau bagaimana? Saya sendiri tidak lihat jurnalnya, jadi saya tidak bisa memberikan review secara lengkap. Yang jelas secara prinsip adalah seperti itu. Jadi kalau resting egg itu terjadi karena ada stimulus lingkungan. Stimulusnya bisa macam-macam tadi saya katakan. Bisa kalau di daerah subtropis itu karena musim ya. Winter, makanya disebutnya juga winter egg. Karena faktor pencetusnya adalah suhu yang sangat rendah, yang membuatnya tidak mungkin tumbuh. Nah, oleh karena itu dihasilkanlah telur yang resting. Dia tidak akan menetas sampai kondisinya tadi great, fine, dan sebagainya. Artinya kondisi yang optimal. Kalau kondisi optimalnya sudah dicapai, maka dia akan menetas. Nah, itu konsepnya. Kalau riset tersebut membandingkan kecepatan penetasan dari berbagai resting egg dengan genotip yang berbeda, kemudian jawabannya genotip tertentu akan menetas lebih dulu. Ya, itu artinya kondisi ideal dari masing-masing resting egg itu berbeda-beda. Jadi ada beberapa genotip ya dari artinya beberapa resting egg dengan genotip yang berbeda, tentu saja mereka memiliki kondisi optimal yang berbeda-beda. Jadi kecepatan penetasannya juga berbeda-beda. Itu barangkali ya, karena saya tidak lihat. Tapi yang Anda sebutkan ada tentang genotip ya. Dan tadi Anda bilang genotip itu menetas lebih cepat. Ya, bisa jadi begitu ya. Jadi kecuali saya bisa mendapatkan jurnalnya, saya bisa membaca lebih lengkap. Kalau Anda bisa mengirimkan jurnalnya, boleh dikirimkan ke saya. Saya bisa membacanya lebih lengkap. Boleh dikirim ke saya, Maharani ya jurnalnya. Boleh ya dikirim ke email saya, boleh. Kemudian pertanyaan yang kedua, Anda bandingkan antara didinium dengan ular yang makan kambing, katakanlah ya. Jadi harus istirahat dulu, kemudian baru mencerna ya. Nah, Anda bisa lihat tadi ya. Jadi beda organisme tingkat rendah
dengan barangkali tadi ular, di antaranya kalau si ini membandingkannya barangkali bisa dengan Cladocera yang akan kita bahas minggu depan ya. Jadi si Didymium itu dia menusuk ya dengan proboscisnya tadi, menusuk dan menghisap sel si Paramecium, kemudian terus aja diserapkan. Tadi Anda dengar ya, eat and eat katanya. Jadi dia terus aja makan. Sampai bahkan kadang-kadang dia meletus ya, meletus selnya itu, bahkan karena keserakahan dia bisa mati gitu, intinya begitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi beda ceritanya ya. Nah, dia bahkan pada saat dia makan, dia sedang menghisap si Paramecium, dia bahkan masih bergerak-gerak sana kemari kan. Ya, nah, jadi itu kondisi seperti itu. Jadi sebetulnya ini untuk menggambarkan ya saya tadi katakan keserakahan. Dia sebetulnya makannya bisa juga bukan yang itu. Tapi kalau dia makan itu, dia menemukan jenis makanan yang seperti tadi atau yang Paramecium, dia akan makan terus sampai ya mungkin kalau sekarang istilah anak-anak muda makan sampai bego. Kalau dia makan sampai mati gitu ya. Karena saking serakahnya ya. Pokoknya saya makan terus sampai habis makanannya juga habis tamat ya. Nah, seperti itu Maharani ya. Jadi kalau Anda bandingkan dengan ular mungkin ceritanya berbeda ya. Dia terus aja makan sampai makanan itu masih bisa dia serap, ya dia serap terus ya. Ya. Iya baik Bu, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, artinya saya bisa mengakhiri kuliah kita hari ini. 2 hari yang akan datang, besok saum kita yang terakhir, insya Allah hari Kamis kita sampai di Idul Fitri ya. Tentu saja selama interaksi kita ada hal-hal yang kurang berkenan, dan menurut saya ini adalah kesempatan yang tepat untuk saya boleh mewakili Pak Rega ya. Saya minta maaf ya atas kurang nyamanan ya, kekurang layanan dari saya dan Pak Rega ya. Mudah-mudahan Anda memiliki lautan maaf ya, sehingga saya dan Pak Rega mendapatkan maaf dari Anda ya.